Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, waalaikumsalam. Iya, Islam. orang Islam. Naik haji. Belum. Panggilan. Belum dapat panggilan. Kembali lagi dalam channel Rumah Panggung. Ngobras, ngobrol asik berdua dengan siapa? Cak Yudi. Cak Yudi. Cak Yudi. Berarti Surabaya? Asli. Asli? Lahir Surabaya? Saya Surabaya. Tegang amat saya Surabaya. Oh iya, Surabaya kan tegang-tegang. Surabaya tegang-tegang. Sibuk apa Cak Yudi sekarang? Ya biasa dari dulu memang. Kesibukan saya jangan mengajar. Mengajar tari. Berarti selaku seniman tari. Bentar ya. Seni tari. Udah berapa lama seni tari? Kalau dihitung dari awal ya mulai 8 bulan saya udah kenal. Itu di Surabaya atau Jakarta? Surabaya. 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 Saya merantau di Jakarta tahun 90. Rantau 90. Tadi Surabaya 1980. Mengenal tari Mengenal tari, maaf, mengenal tari 85 sudah. 85. Oh. 90 ke Jakarta. Iya. Kuliah tari atau otodidak? Kebetulan sekali nggak kuliah. Nggak kuliah, kebetulan sekali. Kenapa? Kebetulan sekali. Kebetulan sekali. Ya, pintar modal. Bentar modal. Mau usaha? Pakai modal. Ya, karena kalau di kuliah tari kan biayanya banyak. Masa sih? Iya, paling kalau sudah mendekati ujian praktek, buat karya, itu biayanya nggak sedikit. Ternyata banyak juga sana kalau untuk ujian tari itu membutuhkan biaya yang besar, tapi kan tidak menjadi kendala ya. Sekarang masih proses kesenian terus kan. Masih. Ya memang keahliannya cuma gitu, nggak ada pekerjaan lain. Kalau terpaksa enggak kan? Enggak. Oh, enggak. Karena kalian cuma di situ. Iya. Berarti sudah bakat apakah orang tua ada darah seni, keluarga? Pelan sekali orang tua saya basicnya seni, tapi karawitan. Ya. Terus kakak saya, emas saya itu dua-duanya juga penari. Keluarga tuh penari semua. Iya. Berarti kakak-kakaknya dua-duanya penari, bapak seniman karawitan, Ya. ibu Ibu saya dulu guru, asik. tapi nggak meneruskan karena guru dulu tuh ya apa ya, keadaannya itu Makan susah ya. makan susah. Akhirnya ya itu berhenti dari guru. Tapi kan anaknya menurun jadi guru tari sekarang, kan mengajar tari. Ya kebetulan karena Kebetulan. ya karena kan saya juga sekolah pendidikan guru, pas bisa ya bisa nari, Bisa nari. kebetulan ada yang menawarkan bisa ngajar nggak? Kebetulan bisa nari. Kebetulan ada yang menawarkan. Nah, Kebetulan saya bisa. ya gitu. Kalau nggak bisa ya nggak mau. Ini sudah kebetulan semua. Iya. Padahal kalau dikaji lagi nggak nih kebetulan. Karena Emang Kuasa sudah memberikan bakat orang itu masing-masing kan. Sekarang berkeluarga belum? Alhamdulillah saya sudah keluarga, anak saya juga. Nanti nggak ada yang nurun nggak di kesenian? Kebetulan sekali tidak ada. Tidak ada. Anak saya nurunnya tapi di apa ya, Media. di media. Oh iya. Berarti di broadcast. Ya, Kuliah broadcast ya kalau nggak salah dulu ya. anak saya dulu kuliah broadcast di apa ya, Indonesia namanya Pak? Ya itulah ya. Ya, Pokoknya sekolah broadcasting di salah satu perusahaan dan TV ya, kota ya. Sekarang mau bekerja anaknya. alhamdulillah begitu lulus anak saya kerja di NNC sekarang. Oh. Berarti secara nggak langsung benar juga kan. Tapi seninya lain. Kita ini kesenian juga. Iya. Berarti ada kebanggaan dong. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi istri seniman juga kan? Istri saya penari juga. Oh. Bapaknya penari, mbahnya karawitan,
mbah perempuannya guru, pade-padenya penari, bapaknya penari, anaknya kerja di sini media, masih ada genetiknya lah. Iya. Nah sekarang selain tadi apakah ada yang lain, kerjaan lain atau fokus di tari aja? Karena dari 90 sampai sekarang berapa, kurang lebih tahun 2000, yang 10 tahun lah ya. Iya. Nggak bosan? Ya nggak bosan namanya. Kerjaannya di situ. Kenapa nggak bosan kan? Kadang-kadang kan kalau tari itu kalah sama yang muda lah, dari penampilan kan sampean sudah tak muda lagi. Nah, jadi man saat ini ya karena udah tua ya kita harus ngalah. Ya kan kita kasih kesempatan yang muda. Kan yang muda. Ya. Tapi kan pengalamannya semakin jadi. Jadi alhamdulillah banyaklah murid-murid saya yang sudah jadi itu banyak sekali. Biasanya seperti itu, gurunya itu nggak maju, muridnya yang maju. Guru nggak maju, murid maju. Iya, Tapi kan bangga dong. alhamdulillah bangga. Alhamdulillah bangga. Walaupun Jadi- itu kebetulan ya. Jadi saya, Kebetulan saya nggak maju. saya sendiri nggak apa ya, nggak ngiri, nggak kecewa kalah sama murid saya, enggak. Bangga. Ya harus lah. Ya, iya. Masuk ngiri sama anak Ah, muridnya. biasanya kan ada seperti itu. Oh, ada ya? Iya banyak itu. Seniman itu banyak. Seniman banyak begitu. Dan ini juga sanak di luar sana, Cak Yudi ini kalau aku ya termasuk apa namanya senior. Kalau aku sih udah canggih lah ya untuk tari remo, karena tari remo itu sebuah tarian tradisional di Jawa Timur kan. Iya, dari khas Jawa Timur tuh pasti orang tanyakan bisa ngeremo nggak? Nah, kalau belum bisa ngeremo berarti bukan pelaku seni dari Jawa Timur. Iya. Karena sudah menjadi kebiasaan waktu di sana dulu kali, dari zaman orang tua dulu ya. Iya, betul. Itu apa ya? Kalau gerakan remo itu kan gagah, tegas, emang nggak ngilu, Ya enggak lah. encak gitu enggak? Enggak, karena sudah terbiasa. Luar biasa. Tapi sering latihan. Masih sering latihan nggak proses-proses sekarang? Nah, belum. Jarang. Tapi dari segi kesenian tari yang lain kan proses juga kan, bukan Ya. yang remo satu. Nah, jadi kadang-kadang memang permintaan. Jadi ada yang pernah kemarin saya diminta ngeremo. Kita kasih yang muda, tapi orangnya nggak mau. Ya karena apa? tuh? Karena banyak yang ngeremonya itu bisa, tapi untuk menjiwai karakter itu kadang-kadang susah yang gitu. Berarti kalau bicara soal tari remo, tadi menjiwainya susah, geraknya mungkin lebih susah. Itu tari remo itu apa sih, maksudnya tentang apa sih tari remo? Jadi dulu awalnya tari remo itu hanya sebagai pembukaan untuk kesenian ludruk. Dulunya. Iya. Jadi setiap pementasan kesenian rakyat ludruk itu pasti ngeremo. Pasti ngeremo. Pasti ada kadang remo. Itu udah jadi khas, nggak bisa dihilangkan. Nggak bisa dihilangkan. Memang sudah ada istiadat dari Jawa Timur. Iya. Setiap ada ludruk Pasti yang remo. pasti ada remo dulu ya. Kalau untuk gini kayak generasi muda, kira-kira apa ya, mereka kalau misalnya latihan itu untuk sukses tari remo ya, susah nggak sih? Tari remo itu kalau menurut saya itu tarian yang paling susah. Dah ya. Iya. Kenapa dia harus bisa menyesuaikan musiknya, karakternya, terus dengan kakinya harus bunyi, jadi semuanya bergerak. Tapi gerakan udah baku ya. Baku. Oh, bisa dikembangkan, tapi yang penting garis merahnya juga. Garis perasaan tidak jelas. Iya. Maksudnya tetap bisa dikembangkan. Tapi memang yang asik itu keasliannya ya. Karena memang sudah itu termasuk sakral nggak? Tari remo itu enggak ya? Nggak termasuk sakral ya. Hanya sebuah kebiasaan kepada ada ludruk harus ada remo itu. Iya kan. Dan pernah lihat nggak tadi kan dikasih yang muda, tapi
mintanya yang sudah berpengalaman, Ya. yang sudah berusia lah karena pengalaman juga. Tapi memang pernah melihat nggak salah satu generasi muda itu memainkan remo dan ini ada bakat dan oke ini gerakannya, pernah lihat nggak kayak gini? Pernah, banyak. Banyak. Penari sekarang tuh memang bagus-bagus. Hmm. Bagus-bagus penari ngeremo sekarang. Karena apalagi di Surabaya diwajibkan harus bisa ngeremo. Itu untuk sanggar, untuk sekolah, apa Sanggar dan sekolahan. harus bisa. Iya. Berarti secara nggak langsung itu di Surabaya tuh. Surabaya. Berarti secara apa namanya ya, pengetahuan soal kesenian tradisi itu sangat konsisten ya kalau di Surabaya. Ya. Gitu. Karena kalau nggak seperti itu akan punah. Iya ya. Ya. Apalagi kalau aku lihat Kak Yudi ngeremo itu kostum, dari make up, dari tadi mungkin ada aksesoris, Gongseng namanya. gongseng itu. Oh, yang kencing-kencing Iya. itu gongseng tuh. Dapat ilmu lagi kan. Kalau untuk nari Jawa Timur yang bunyi kerincing kencing itu namanya gongseng. Namanya gongseng. Itu apakah dipakai untuk remo aja? Apakah ada? Nah, selain ngeremo juga ada. Ada juga Biasanya itu kebanyakan tari topeng Malang itu pasti gongseng juga. gongseng. Kalau jaranan itu pakai Jaranan juga pakai. jaran gongseng. Jadi hampir tarian yang gagah itu selalu pakai gongseng. Ya, jaranan, remo, topeng Malang itu kebanyakan pakai gongseng. Topeng Malang kayak ini ya, kayak sejenis ludruk kah atau memang dia tarian topeng kah? Apakah ada dialognya topeng Malang itu? Ada topeng Malang kalau drama topeng, Drama ya topeng. kan. Jadi yang ngomong dalangnya topeng dalang. Topeng dalang. Jadi Pemainnya penarinya enggak? pemain enggak karena apa? Kalau dia ngomong topengnya lepas. Dan nggak ketahuan juga. Iya, ngomong apa. sekarang dikikir. Iya. Aduh. Dapat ilmu juga saya. Aduh. Terima kasih kan banyak ilmu kan. Dari tadi aku tanya topeng dalang itu penarinya apa pelakunya bicara nggak? Ya, gimana mau bicara pakai topeng? Nah, iya. Iya juga. Coba. Jatuh. Jatuh. Kalau nggak pakai gigi palsu, kalau pakai gigi palsu. Ya itulah sama kelas. Maksudnya banyak ilmu dari bicara dengan Cak Yudi. Dan ada nggak rencana pensiun ntar? Kan ada tuh preman pensiun, kali aja penari pensiun. Kalau pensiun tuh hampir semua lah kalau penari itu tidak ada pensiun. Pensiun. Di PHK enggak ya? Nah, pensiunnya kalau nggak ada yang nanggap itu pensiun. Itu rezeki seret. Iya. Itu bukan pensiun itu, rezeki seret. Tapi selama ini rezeki apakah tapi memang apa ya dari kesenian ini untuk pandangan anak juga di luar, dari kesenian itu ternyata bisa menghidupi keluarga juga. Contoh Kak Yudi, ya kebetulan saya nggak kuliah, Iya. kebetulan mahal, Nah, kebetulan bisa nari dan kebetulan suruh ngajar, Nah. dan kebetulan anaknya sudah kerja. alhamdulillah. Jadi serba kebetulan. Nah. Jadi tapi apakah kalau misalkan ada bakat apakah kebetulan? Nah, Enggak ya, ya. jangan kebetulan ya. Yang kebetulan kan. Kalau ada bakat diasah terus ya. Iya. Terus sekarang kan Cak Yudi pelaku tari remo, punya anak didik remo nggak? Sekarang nggak ada, Pak. Sekarang nggak ada. Nggak ada. Jadi karena Pak, tarian susah. Jadi belum mencetak lagi saya penari remo. Jadi masih tari kreasi lah. Tari kreasi. Nah. Nah sekarang tadi kan bilang mengajar, kebetulan bisa ngajar, kebetulan bisa nari dan kebetulan ada yang minta diajari dan saya mengajar. Ngajar tari apa? Ya kalau di sekolahan, saya kan mengajar di sekolah Cina, Oh, Cina. namanya masih di ini ya. Jadi tidak bisa kasih tarian yang susah. Ya kan kita Yang penting mengajarkan, mereka mengenal dulu ya ya. kita kenalkan
Karena apa? Taraf anak tarian anak-anak dia sifatnya hanya bermain. Memang sih kalau anak-anak itu coba kita ciptakan permainan atau nggak bermain kalau seni. Iya. Kalau mereka sudah bisa menikmati, menggeluti bahkan mencintai, ya kita sudah larang. Iya. Jadi kalau di sekolahan, hampir semua lah sekolahan itu masih taraf tarian bermain. Karena apa? Ketemu di sekolahan itu tidak lama. 2 jam. 2 jam itu udah paling lama. Lama. Ya, bagaimana tarian yang susah. Akan bosan Bosan. mungkin mereka ya. Dan ada tips nggak untuk tamat di luar yang belum berminat untuk mengenal seni tari, tips yang mudah untuk apa ya belajar tari itu, tapi kalau bisa nggak berani tipsnya apa? Ada nggak? Maksudnya ya tadi kan cuma bermain, kira-kira ada sebuah masukan atau enggak apa namanya sebuah motivasi untuk para anak di luar, tari itu bisa kok ya. Kan kebanyakan sekarang anak-anak muda itu lebih cenderung ke dance ya. K-pop dan segala macam. Ini tari tradisional, tari yang walaupun kreasi bermain tapi kan tari tradisional. Tipsnya gimana? Maksudnya bisa meyakinkan ini ada loh kesenian tradisional yang keren daripada ngedance dari negara luar. Nggak ada yang tetap bagus, tapi kan lebih bagus mencintai budaya sendiri. Jadi untuk tips jadi untuk anak supaya dia berminat, dia semangat. Kebanyakan kita mengajar tuh musiknya yang ada lagunya dia semangat. Oh, musik ada lagunya. Iya. Memperkenalkan Iya. dulu ya. Oh. Jadi kita kasih yang dia senang, dia bisa nyanyi, bisa bergerak, menari. Nah, baru senang, baru diarahkan. iya, itu setelah dia sudah senang, baru kita sisih tarian yang sifatnya agak berat sedikit lah. Berat sedikit. Dari makan nasi kasih lauk gitu. Iya. Kasih menu tambahan ya. Karena kalau langsung tarian yang sudah berbentuk, saya kan dia capek. Capek. Ternyata nari susah. Nari susah. Nah, itu. Padahal enggak ya. Padahal enggak. Dalam sehari-hari itu kan karena nggak tanpa disadari, kita semua anak-anak sampai yang tua kita nari. Iya. Dengar musik nari sendiri. Nah, dia enjoy dulu kan. Dia dengan musiknya. Ya, itu tadi apa ya? Sebuah pengalaman, sebuah motivasi dari KIB, apalagi dari 1985, mungkin dari kecil juga udah mengenal tari di Jawa Timur, sampai di Jakarta 1990 sampai sekarang masih eksis. Yang sulit itu menjaga eksistensi ya. Kadang-kadang wah aku sudah gak laku nih untuk jadi penari, kadang-kadang sudah berpengaruh dalam segi karya tidak kreatif. Pernah ngalamin itu enggak? Ya mungkin saya sih pernah ya. Tapi ya kita buat santai aja lah. Kita buat santai ya. Karena apa, kalau kita mikir-mikir gitu ya puyeng ada aja berpensiun. Iya. ya bener. Berarti cara nggak langsung obrolan hari ini, malam ini, apapun itu coba kita lakukan sesantai mungkin. Iya. Tapi ada arahannya. Kita punya bakat, kita jangan takut dengan bakat kita. Bakat di tari ya lakukan perlahan-lahan, bakat di musik lakukan perlahan-lahan, apapun itu, bakat di olahraga, di akademik, dinikmati dan disukai dulu. Aku rasa apa ya, ada sebuah hal yang bisa membuat anak-anak untuk bisa lebih maju lagi, mungkin lewat sini kali ya. Iya. Jadi memang seni itu bisa merubah karakter anak. Iya. Apalagi zaman-zaman sekarang ini, anak-anak sekarang udah rusak dengan ini. Rusak dengan handphone. Ya. Melek matanya udah Melek banyak mata handphone.
bahkan dipanggil orang tuanya dong Ini aja. Nanti dulu, itu Nanti bohong. dulu. Lagi ngapain? Belajar, padahal main game. Nah, dan ini juga pengaruhnya juga besar. Kadang-kadang ada yang sekolahan tidak mau mengeluarkan biaya, ada lihat handphone aja, ada di YouTube buka tarian apa saja. Itu salah satu pemberontakan juga tuh. Iya, Karena tidak mau bayar pelatih, lihat Ya, YouTube jadi. jadi. Berarti buat apa ada penari? Buat apa ada seniman tari, guru tari, tapi tidak percaya. Percaya main di atas sih ya. Iya, Cuma serahkan pada ahlinya. tapi beda memang kalau belajar dengan di YouTube dengan langsung mendatangkan pelatih beda banget. Beda banget ya. Ya, Beda ya. ya. Karena apa? Kadang-kadang yang lihat ini susah dirubah sendiri. Bisa masih cenak betul ya. Karena kalau jalannya itu. Tapi salah gerakannya, Ah. dikomplain, bikin rusak. Ya, itu banyak yang merusak dari sini. Ya untung kita nggak seperti itu ya. Enggak, saya enggak. Jadi memang khususnya Cak Yudi memang benar-benar memaksimalkan potensi yang ada, skill yang ada, walaupun itu kebetulan. Ya kan? Ya. Kebetulan orang lihat YouTube, kebetulan tidak dipanggil. Ya pokoknya apapun obrolan kita, ambil baiknya, yang jelek yang dipakai. Terima kasih Cak Yudi, Sama-sama. sehat selalu. Oh, ya, mudah-mudahan terkenal saya. Amin. Terima kasih obrolan-obrolan hari ini. Wassalamualaikum